Rumah Sakit Indonesia kolaps, 3 relawan Mercy hilang kontak di tengah serangan Israel yang semakin brutal terhadap rumah sakit di Gaza. Kita sudah terhubung dengan relawan Mercy Farida Talib yang selama ini terus menjalin kontak dengan para jurnalis independen dan relawan Mercy di Gaza. Selamat siang Mbak Farida. Assalamualaikum. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Farida bisa menceritakan ini bagaimana kondisi terakhir yang disampaikan jurnalis Gaza tentang 3 rekan kita yang masih ada di sana saat ini? Sejauh ini, hari Senin kemarin, saya masih bisa mendapatkan kabar dari salah satu jurnalis, dia itu di Gaza Utara tepatnya, dia mengungkapkan bahwa anak-anak bertiga itu Fikri, Reza, dan Farid baik-baik saja. Saya berusaha untuk meminta apakah saya bisa bicara setidaknya chat atau voice note, dan alhamdulillah salah satu relawan Mercy yaitu Bang Ikhwan mendapatkan voice note dari jurnalis Al Jazeera. Pada saat itu mereka mengungkapkan bahwa 3 relawan itu baik-baik saja. Di hari Rabu saya mencoba lagi di jurnalis Palestina di Gaza Utara lainnya, untuk setidaknya menanyakan apakah mereka bertiga itu masih aman. Mereka menjawab mereka ada di rumah sakit dengan baik-baik saja mendapatkan makanan. Saya sempat bertanya apakah mereka tinggal di wisma atau di rumah sakit, karena kebetulan jaraknya cukup dekat ya Mbak. Mereka bilang anak-anak moving around, jadi berputar dari rumah sakit ke basement dan juga ke wisma. Jadi alhamdulillah sampai hari Rabu ketiga relawan Mercy dinyatakan sehat walafiat. Baik, jika tadi Anda menyebut bahwa ada komunikasi dengan jurnalis lain di Palestina gitu ya, Ya. apa yang menjadi kendala ketika relawan Mercy itu tidak bisa berkomunikasi dengan Anda di Indonesia? Betul, saya sempat tanyakan ke salah satu relawan Mercy yang di Jakarta, saya sempat menanyakan kenapa, mereka tidak bisa memberikan chat atau apapun, tetapi jurnalis lokal, walaupun, mereka juga sekarang mengupdate, keadaan di rumah sakit itu tidak intens seperti minggu lalu ya, Mbak. Kebetulan mereka bilang sepertinya ini memakai satelit ataupun nomor lokal, jadi memang, agak minim orang bisa pakai seperti itu. Dan juga saya sempat nanya, saking saya penasaran, saya nanya ke teman saya yang ada di Gaza Selatan, kenapa anak-anak, relawan ini tidak bisa saya hubungin. Dia bilang, "Farida, memang di utara itu tidak ada koneksi, tidak seperti di selatan yang masih bisa terkadang." Dan Reza sempat bilang di chat sebelumnya di hari Sabtu subuh waktu Indonesia, dia bilang, "Memang Mbak, internet sekarang semakin down dan juga mereka harus mengecas baterainya itu bergantian karena minimnya listrik." Saat itu sih, sampai saat ini hanya itu ya Mbak yang kami baru dapat. Baik, dari komunikasi terakhir Anda dengan 3 rekan itu, apakah ada rencana ketiganya ini ingin atau akan dievakuasi ke Gaza Selatan? Sejauh ini mereka memang memantapkan diri agar tetap menemani saudara-saudara kami di Gaza Utara, tepatnya di dalam Rumah Sakit Indonesia. Sampai saat ini mereka tetap bersama dengan rakyat Palestina di Gaza Utara, tepatnya di rumah sakit. Mhm. Mbak, kami ingin mengetahui informasi terkini mengenai kondisi Rumah Sakit Indonesia yang saat ini kolaps. Update terbaru seperti apa? Baru saja, mungkin zuhur kita di sini, di sana itu jam 5.30 atau jam 6, salah satu jurnalis di Gaza Utara dia mengupload video di mana masih banyak dentuman rudal-rudal di daerah dan di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Pada tepatnya sebelumnya ini memang jam 2 atau jam subuh waktu kita, di sana masih jam 2 malam, Rumah Sakit Indonesia menyatakan sudah tidak bisa beroperasi lagi, Mbak, dikarenakan obat-obatan yang sudah tidak ada lagi, bahkan lorong-lorong pun sudah penuh dengan korban-korban yang baru. Dan perlu diketahui memang media jurnalis di Gaza Utara memberikan info bahwa semalam itu gempuran di daerah sekitar Beit Lahia, tepatnya di daerah sekitar Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu sangat banyak. Mhm. Lantas bagaimana dengan ketiadaan listrik, obat-obatan, dan para medis dalam menangani korban luka saat ini? Sejauh ini yang kemarin itu diinfokan dari media-media Instagram, tepatnya lagi-lagi jurnalis utara yang memberitahukan bahwa sempat mereka itu memakai minyak goreng untuk
membangun listrik, genset yang ada saat, kemarin tapi Mbak. Tapi insya Allah malam ini masih tadi yang saya lihat dari, postingan-postingan jurnalis masih bisa menyala, akan tetapi kita tidak tahu sampai kapan karena Direktur Rumah Sakit Indonesia sendiri sudah menyatakan bahwa rumah sakit sudah tidak beroperasi kembali karena sudah tidak ada daya tahan lagi, tidak ada, obat-obatan, dan semuanya sudah dibilang kolaps gitu, Mbak. Baik, saat ini apakah masih sering terjadi atau adanya serangan Israel di sekitaran rumah sakit Indonesia, Mbak Farida? Iya, yang saya baru pantau dari salah satu jurnalis di Gaza Utara, baru saja, mereka ini pukul 6 pagi itu masih ada terdengar, saya lihat videonya, terdengar dentuman yang cukup keras di daerah Rumah Sakit Indonesia. Baik, Mbak Farida, terakhir, apa langkah atau apa yang akan dilakukan untuk mencari informasi ketiga relawan Mercy saat ini? Saat ini juga tim relawan Mercy yang ada di Jakarta, khususnya di kantor pusat juga sedang berupaya keras bagaimana agar Rumah Sakit Indonesia tepatnya dan 3 relawan kita ini, bisa komunikasi. Setidaknya saya setiap hari harus, mengacak di mana saya harus, tahu siapa aja jurnalis di Gaza Utara ini yang masih bisa kita pantau, kita beri komunikasi, walaupun nanti kadang mereka balasnya agak lama, Mbak. Tapi setidaknya kalau mereka membales, kami berupaya untuk setidaknya bisa telepon atau voice note saja dan melihat foto-foto mereka. Baik, Sampai saat ini semuanya sedang berupaya, ke jalur, mencari-cari di Gaza Utara kepada jurnalis siapapun, untuk, melihat kondisi 3 relawan itu, di mana pada Rabu kemarin mereka sudah bilang, alhamdulillah 3 anak-anak relawan memang sehat walafiat dan ada di rumah sakit. baik, terima kasih Mbak Farida Thalib atas informasinya. Kami juga berharap bahwa akan ada kabar baik mengenai 3 relawan Mercy yang ada di sana. Kami juga tunggu update terkini dari Anda jika ada yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.